Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita lanjutkan materi listrik dinamis yang kedua, yaitu tentang energi dan daya listrik. Energi simbolnya E atau W, kemudian daya simbolnya adalah P, power gitu ya. Nah, apa itu energi listrik? Nah, jadi kalau kita rangkaian ini ada baterai, positif atau negatif. Lalu disambung dengan sebuah kawat, lalu dihubungkan dengan lampu. Nah, ketika stop kontaknya kita nyalakan, lampunya akan menyala. Nah, artinya apa? Arus yang mengalir, ada I, maka arusnya berubah menjadi cahaya. Nah, lama-lama kalau kita hidupkan lampunya terus 1 jam, 2 jam, lama-lama redup lampunya, lama-lama malah mati. Kenapa? Karena katanya baterainya habis. Nah, habis baterai. Berarti habis baterai, habis energi. Nah, berarti energi dan daya listrik ini berasal dari baterai. Kalau ada baterai. Nah, kalau di rumah kita berarti ada dari listrik PLN. Kita menghidupkan TV, kipas angin, AC, dan seterusnya. Nah, tentu pas bulanannya kita bayar listrik kan. Kenapa? Karena kita menggunakan energi listrik dari PLN. Nah, kalau gitu, materi kita hari ini adalah apa itu energi dan daya listrik ya. Nah, jadi yang disebut dengan energi listrik, yang kita simbolkan dengan W atau E juga boleh. Nah, apa itu energi? Oke, berarti energi listrik itu berapa tegangan sumber ini kan berarti ini ada V kan. Nah, berapa tegangan sumbernya, lalu berapa arus yang mengalir, dikali dengan waktu, VIT. Jadi ingat ya, vitamin ya. Jadi energi listrik itu adalah vitamin. Nah, jadi energi listrik adalah vitamin. Tapi kita ingat lagi hukum Ohm. Nah, kalau kita ingat hukum Ohm apa? V itu sama dengan I dikali R. Maka energi listrik itu ada beberapa macam bentuknya. Nah, pertama, E adalah, kalau V-nya kita ganti dengan IR, nah, berarti I kali R kali I kali T. Nah, jadi irit, energi listrik itu harus diirit. Atau kita buat beri I kali I kuadrat, R kali T. Ya, jadi energi listrik adalah irit. Nah, kalau tadi yang diganti apa? V-nya. Nah, sekarang coba diganti I. I itu apa? Yaitu V dibagi dengan R. Sehingga energi listrik, kita mau ganti apa? Kita mau ganti I. V-nya tetap. Ini kita ganti I. I-nya dengan apa? V per R kali T. Sehingga V kuadrat per R dikali dengan T. Nah, jadi untuk energi listrik yang ketiga, V kuadrat per R kali T. Kalau yang di atas, I kuadrat kali RT. Jadi kalau di sini R-nya di bawah, kalau di I kuadrat, R-nya di atas, kalau V, ya R-nya di bawah. Nah, itulah dia yang disebutkan energi listrik. Nah, sekarang daya listrik. Simbolnya adalah P, gitu ya. Nah, kalau daya listrik yang disimbolkan dengan P, yaitu energi persatuan waktu. Energi persatuan waktu. Berarti kalau gitu energi listrik yang dipakai berarti E dibagi dengan waktunya T. Nah, jadi konsepnya adalah berapa energi dibagi dengan satu waktu. Biasanya P itu satuannya watt ya. Nah, ini satuannya watt. Dan kalau energi listrik itu satuannya joule. Itu. Kemudian, kalau kita ingin mencari E, dikali silang saja berarti. Berarti energi listrik sama dengan P dikali T. P kali T ya. Nah, PT. Kemudian, kalau kita ingin membuat rumus energi listrik itu ada V dan I, ada I dan R, maka P itu juga ada 3 bentuk. 1, 2, 3. Nah, E per T, berarti T-nya dicoret aja. Berarti V kali I.
Nah, I kuadrat RT, T-nya coret aja. Berarti I kuadrat R. V kuadrat per R kali T, T-nya coret aja. Berarti V kuadrat per R ya. Nah, jadi ini bentuk lainnya. Jadi kadang kita pakai yang ini, kadang kita pakai yang ini. Ya. Oke, jadi kira-kira gitu. Jadi cara ngapalnya gimana? Vitamin. Energi listrik adalah vitamin. Bayangkan kalau kita punya vitamin, kita punya energi. Apa energi listrik? Vitamin. Nah, ya kita lihat contoh soal. Kabel listrik dengan hambatan sebesar, hambatan itu apa? R ya. Dialiri arus 0,5 selama 100. Energinya berapa? Berarti apa yang diketahui? Hambatannya 0,5 ohm, arusnya 0,5 ampere. Waktu time ya, T 100 detik. Ditanya besarnya energi listrik. Oke, kita ingat rumusnya ada 3, ada 3 ya. Itu energi listrik apa? Vitamin, itu yang pertama. Yang kedua, irit, I kuadrat RT, irit. Yang ketiga, V kuadrat per R kali T. Berarti kita pakai yang mana? Di antara yang rumus ini. Ada I, ada R. Berarti kita pakai yang tengah ya. Nah, jadi jawabnya energi adalah irit, I kuadrat RT 0,5 kuadrat kali 0,5 dikali dengan T-nya 100. 0,5 berarti dikuadratkan 0,25. 0,25 50 kali 100, 0,5 kali 50 kali 150. 50-nya dibagi 4, ini kan seperempat ya, seperempat dikali 50 berarti 12,5. Satunya joule, energi listrik satunya joule ya. Kerjanya C. Oke. Lanjut soal nomor 2. Sebuah alat listrik hambatan 100 ohm mengalirkan energi 360.000 joule selama 900 sekon. Arusnya berapa? Ya kan? Oke. Kita lihat apa yang diketahui. Diketahui hambatan 100 ohm. Energinya 360.000 joule. Waktu 900 detik sekon ya. Nah, ditanya berapakah arus yang mengalir? Oke, energi listrik apa tadi? Vitamin. Irit I kuadrat RT atau V kuadrat per R kali T. Nanti kita pakai yang mana? Kita pakai yang tengah lagi, irit lagi. Berarti jawabnya energi listrik I kuadrat RT irit. Kita masukkan angkanya. Energinya berapa? 360.000 joule. I kuadrat mau dicari I-nya, R-nya 100. Kemudian waktunya 900 detik. Ada yang bisa dicoret? Nah, coret nolnya 2 buah kiri kanan. Coret, coret. Lalu ada lagi nolnya 2 buah kanan, bagi lagi. Sehingga 36 sama dengan I kuadrat kali 9. Terus bagi 9 kiri kanan. Bagi 9 kiri kanan, berarti I kuadrat 9 bagi 9 1. 3 bagi 9, 4. Berarti I-nya akar 4. Berapa? 2. Satuannya adalah ampere ya. Jadi, jawabannya yang B. Pokoknya ingat rumus energi listrik. Vitamin, irit, V kuadrat R. Oke, lanjut nomor 3. Perhatikan gambar rangkaian 2. Besarnya daya pada rangkaian tersebut. Nah, nanti kita ingat lagi. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Masih ingat? Ini ada seri. Kalau seri rangkaiannya, maka hambatannya ditambahin ya.
Dengan kalau paralel, maka dia seper kan? Seper R1 tambah seper R2. Jadi seri dan paralel. Kalau seri hambatannya itu jadi besar, jadi makanya ditambah gitu ya. Nah, kalau ingin mencari berapa daya, maka caranya ini kan ada V, lalu ada R. Nah, ingat rumus daya. Daya itu energi per waktu. Artinya apa? Kita ingat saja rumus energi vitamin, irit, atau V kuadrat per R. Jadi T-nya dibuang ya. Jadi V kuadrat per R. T-nya jadi habis kalau dia daya. Nah, berarti kita punya V kuadrat per R. V-nya sudah ada, tinggal R-nya. Nah, ini seri. Kalau seri tambah ya. 4 tambah 5, 9. Maka itu jadi 9. Jadi bayangkan, situ sudah menjadi 1 buah, jadi 9 ohm. Yang ini juga tambahkan berapa? Jadi 3 ohm. Nah, setelah dicari serinya, maka sekarang dia jadi paralel. Kalau paralel berarti kita pakai seper. Nah, kita cari dulu ini hambatannya berapa. Berarti seper R paralel, seper 9 tambah per 3. Samakan penyebut, itu per 9 ya. Nah, dikali berapa supaya 9? Dikali 3 atasnya, dan bawah berarti 3. Berarti 4 per 9. Nah, ini kan seper R paralel. R paralelnya kan dibalik ya, berarti 9 per 4. Tadi 4 per 9, sekarang 9 per 4. Atau ini berapa? 2, atau tidak usah kita cari, yang penting 9 per 4 aja. Nah, kalau gitu, hasilkan ke rumus ini. Jadi P sama dengan V kuadrat per R. Masukkan angkanya, V-nya berapa? 9. 9 kuadrat per 9 per 4. Nah, gitu. 81, 9 per 4. 4-nya ke atas. 81 per 9 kali 4. 81 per 9, 9 kali 4, 36. Satunya watt ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Baik, gitu lagi ya caranya. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan rangkaian listrik. Tipe ini R1, R2, R3, R4, ini seri, ini paralel ya, R3, R4. Begitu R1-nya 4, ini 4 ohm. R2-nya 6 ohm. R3, R4-nya 10 ohm. Sumber tegangannya 30 volt, ini ada 30 volt. Berapa besarnya energi tersimpan pada R4 dalam waktu 12 detik. Nah, kita ingin mencari energi. Energi itu vitamin, tapi biasanya di sini kita lebih mudahnya pakai V kuadrat per R kali T. Kenapa? Karena R4 yang mau dicari. R4 itu yang ini ya, yang berarti kita butuh T-nya sudah ada ya, T-nya 12. Berarti kita butuh apa? Tegangan. Berapa tegangan DC? Nah, maka caranya gimana? Coba cari arus yang mengalir dulu. Arus mengalir dari kutub positif, kutub yang panjang, kutub negatif, mengalir ke sini, terus di sini terbagi dua ke atas dan ke bawah, terus ini kita paralelkan dulu. Nah, yang namanya paralel, seper ya, seper R paralel, seper 10 tambah seper 10. Penyebutnya sudah sama, tinggal tambahkan yang di atas. 1,1, 2 per 10. Berarti R paralelnya dibalik ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, sama dengan 5 ohm. Berarti ini bayangkan, ini udah jadi satu buah saja, 5 ohm. Jadi R1, R2, dan ada 5. Nah, berarti R serinya tambahin ya. 4 tambah 6 tambah 5, 4 dan 5 berarti berapa? 15 ohm. Jadi ketika udah disatukan, maka dia seolah dia menjadi sederhana seperti ini. Nah, jadi udah
1 buah gitu ya. Nah, berarti berapa arus yang lewat? Kita ingat pakai ukur Virgo. Virus atau Virgo ya. Nah, V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan apa? V per R. V-nya 30, R yang dicari 15, berarti berapa? 2 ampere. Jadi arus yang mengalir di rangkaian 2 ampere. Nah, kemudian kita butuh apa? Butuh tegangan pada R4. Jadi kalau E4, R4 berarti V4. Nah, V4 ini sama dengan V sini. Nah, kalau kita cari V4 dulu, kita berumusnya I dikali R. Tapi R-nya R mana? R yang paralel, yang di mana? Jadi 2 kali 5 sama 10 volt. Nah, gitu. Kalau dia paralel, dia sama V-nya. Jadi 10 volt, 10 volt. Kalau seri, beda. Oke, jadi setelah dapat V-nya, lalu R yang diinginkan R4 tadi adalah 10 ya. Nah, udah berarti energinya sama dengan V kuadrat per R. V kuadrat berarti 10 di kuadrat dibagi dengan R. R-nya adalah yang 10, waktu yang diinginkan 12 detik. Oke, ini kan 100 per 10, 10 kali 12 sama dengan 120, satunya Joule. Oke, lanjut ke nomor. Nah, ini hitung-hitung ya. Kalau kita ngitung-ngitung, gimana cara menghitung biaya listrik? Nah, yuk kita baca soalnya. Rumah Pak Dadang memiliki peralatan listrik seperti ditunjukkan pada tabel. Ada lampu 8 buah, ada mesin cuci 1 buah, dispenser 2 buah, komputer 3 buah, AC 2 buah, TV 2 buah, kulkas. Jika semua peralatan itu dihidupkan bersama-sama selama 45 menit, besar energi listrik yang dikeluarkan berapa? Nah, kalau ada daya, kalau ada daya maka kita ingat hubungan daya dengan energi. Energi itu apa? Energi itu E per T. Dari sini kita bisa mencari energi dengan cara P dikali T. Nah, jadi PT. Sekarang makan PT, P kali T. Nah, P itu kan daya. Nah, ini dayanya. Tinggal dikali 45 menit. Nah, tapi kalau dia pakai Joule, itu waktunya harus detik ya. Jadi ini harus detik. Kalau dia pakai Joule. Maka tinggal kita jumlahkan semuanya. Nah, tapi kalau lampunya 8 buah, satu lampu 25, berarti dikalikan. Nah, untuk sekian lampu, maka dia dikalikan. 8 kali 25 berapa? Jadi dikalikan ya. Dikali. Berarti 200 watt. 300 kali 2, 400, 1050, 1000, 150, 50, nanti tambahin. Nah, jadi total dayanya, tambahin semuanya ya. Kalau kita tambahin 3150 watt. Nah, ini total daya. Tinggal dikali T. Nah, jadi energi 3150 dikali 45 menit. Satu menit berapa detik? 60. Jadi 45 menit 45 kali 60 detik. Nah, nanti kalau kita hitung 8.505 kilojoule. Jadi caranya dikalikan dulu berapa buah, tambahkan semuanya, itu adalah daya total dikali waktunya ya, tinggal dikali waktu. Oke, kita coba ke soal selanjutnya.
sebuah alat listrik menggunakan energi 2 kWh. Energi listrik dengan alat ini setara dengan berapa? Nah, jadi kalau energinya 2 kWh, apa itu kWh? Kilowatt hour. Jadi ini boleh dibaca kilowatt hour. Hour itu jam ya. Atau kalau bahasanya kWj, kilowatt jam. Nah, kalau dia jadi joule, maka ini diubah menjadi detik. Jamnya jadi detik. Nah, dengan kilonya jadi joule aja, kilojoule jadi kilowatt jadi watt aja gitu ya. Jadi kalau dia kilowatt jadi watt aja, watt hour. Nah, berarti caranya gimana? Kita kali 1000 supaya kilonya itu jadi watt, lalu dikali dengan jam. 1 jam berapa detik? 3600, sehingga dia berubah jadi joule. Itu caranya. Jadi kali 1000, lalu kali lagi 3600 detik ya. Ya udah, berarti caranya 2 kali 36 aja. 2 kali 36 berapa? 72. Nolnya ada berapa nih? 2, 3, 5 ya. 1, 2, 2, 3. Nah, kecil. Kalau jadikan bilangan berpangkat, 7,2 kali 10 pangkat 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jawabannya yang itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, hitung-hitung biaya listrik. Rumah Pak Subiono memiliki beberapa peralatan sesuai dengan tabel. Ada lampu, TV, kipas, lampunya 5, daya lampunya 25 watt, TV 80, kipas angin 100, lemari es 90. Waktu pemakaian per harinya 14 jam, 8 jam, 2 jam, 24 jam. Yang namanya lemari es hidup terus ya. Jika biaya listrik 1 kWh 1.500, total biaya listrik selama 1 bulan, anggap 1 bulan itu 30 hari ya. Lalu caranya gimana? Nah, kalau biaya yang mau dipakai, biaya yang mau dicari, harga per kWh dikali energi yang terpakai. Nah, jadi tapi di sini catatannya apa? Yang ini harga per kWh ya, per kWh atau per 1 kWh-nya, per 1. Nah, ini dalam kWh. Kenapa? Karena ini kan kWh, ini kWh juga. Kilowatt hour. Di sini kan masih watt. Nanti jadikan kilo dengan cara dibagi 1000. Atau kalau bahasa Indonesia kWj ya, kilowatt jam. Nah, berarti jamnya tidak usah diganti detik. Nah, kalau gitu, yuk kita coba satu persatu. Nah, ya kita hitung lampunya 5 ya. 5 lampu dikali 25 wattnya dikali 14. Nah, ini kita kalikan. (1.750). Satuannya apa? Watt jam. Tapi kalau bahasa Inggrisnya watt hour gitu ya. Nah, yang kedua, TV-nya 2 TV dikali 80 dikali waktu. Waktunya berapa jam? 8. 1.280 watt jam, watt hour. Kemudian kipas anginnya 1 dikali 100 kali 2 ya. 200 watt jam, watt hour. Lemari esnya 1, 60
24 jam, semalam hidup 1440 watt jam. Nah, nanti tambahin 4670 watt jam. Nah, ini dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 mundur 3 langkah, maka ini berubah jadi 4,67 kilowatt jam. Nah, ini kan udah jadi kWh dia. Udah sama dengan biaya listriknya. Oke, jadi energinya, ini dia energi yang terpakai. Tapi ini per hari ya. Nah, ini per hari. Ada berapa hari? Oh, ada 30. Berarti energinya tinggal 4,67 kali 30 hari. Nah, gitu. Atau nanti aja kita kalikan di atas juga boleh. Nah, misalnya kalau kita pakai rumus yang ini, maka yang ini tinggal dikali hari gitu ya. Nah, jadi dikali hari yang diinginkan kalau 1 hari 1 hari. Nah, oke, jadi biaya harganya Rp 1.500, per harinya 4,67 kWh kali 30 hari. Oke, jadi Rp-nya tinggal itu 210.150 rupiah. Oke, jadi bisa caranya, jadi 1 kWh-nya segini, kalau 2 kWh-nya dikali 2, kalau 3 kWh-nya dikali 3. Nah, kWh kilowatt hour, jadi jam di sini, hour, berarti tinggal dikalikan, kalikan, atau jumlahin semua. Ya, oke, begitu caranya, boleh diulang-ulang lagi. Kemudian soal selanjutnya, ya ada nomor terakhir, nomor 10. Sebuah lampu terdapat 5 lampu. Sebuah rumah terdapat 5 lampu berdaya 10 watt, menyala 5 jam sehari. Harga energi tiap kWh 500 rupiah. Nah, kita lebih sederhana ya dari soal sebelumnya ya. 5 lampu. Lampunya ada berapa? 5 ya. Jadi energinya 5 lampu dikali 10 watt dikali 5 jam per hari sama dengan 5 kali 5 25, 250 watt hour. Lalu dibagi 1000, 0,25 kilowatt hour. Maka biaya per bulan, harga dikali energi dikali harinya berapa hari dipakai ya. Oke, harganya berapa? 50 rupiah, 500 rupiah. Energi 0,25, harinya 30 hari. Oke, 25. Untuk ini 1/4 ya sebenarnya. Atau 500 dikali 30, 5 kali 3 berapa? 15, 1500 dikali 1/4 atau dibagi 4 ya. 15 bagi 4 dapat 3, 12 sisa 3, kan kepala 3 ya. 3,750 rupiah. Oke, jawabannya yang D. Nah, gitu caranya. Masih ingat cara menghitung biaya? Jadi ada 2 soal tadi ya. Oke, demikian dulu materi menghitung energi dan biaya listrik serta menghitung berapa biaya per bulan untuk pemakaian PLN. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.